Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal akhwati wal akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kembali kita lanjutkan bahasan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang sekarang masuk pada poin berikutnya, yaitu masalah Al-Arsh dan Al-Kursi. Nah, masalah Arsh dan kursi Allah Azza wa Jalla yang ada di sini. Baik, sekarang ada tukang bacanya apa tidak? Belum ada tuh. Baik. Jadi di situ dilihat di buku yang telah dibagikan terjemahnya. Di situ poin per poin, poin 49, kemudian 50, kemudian 51. Nah, di situ wal arsyu wal kursiyyu haqqun, kata beliau, wa huwa mustaghnin 'anil arsy wa ma dunahu muhitun bi kulli syai'in wa fawqahu wa qad a'jaza 'anil ihatati khalqihi. Arsy dan kursinya adalah benar. Ya, arsy dan kursinya, yakni kursi Allah, itu benar adanya. Dan Allah tidak membutuhkan, Allah tidak memerlukan arsy dan apa yang ada di bawahnya. Kemudian Allah menguasai segala sesuatu dan Dia di atas segala sesuatu itu. Dan Allah menantang atau yang membuktikan kelemahan makhluknya untuk meliputi menguasai segala sesuatu. Ya Allah waqad a'jaza 'anil ihatati khalqihi, dan Allah membuktikan kelemahan makhluknya untuk meliputi menguasai segala sesuatu, yakni seluruh makhluk tidak mampu menguasai, mengetahui apa yang berada atau yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tentu masalah yang masyhur juga di kalangan para ulama. Di dalam kitab akidah mereka, tentu mereka menyebutkan masalah ini karena masalah ini penting juga. Jadi beliau Imam At-Tahawi rahimahullahu taala mengisyaratkan tentang haknya, tentang benar adanya Al-Kursi, kemudian sebelumnya Al-Arsh. Ini mengisyaratkan ketinggian Allah Azza wa Jal. Mengisyaratkan ketinggian Allah Azza wa Jal. Bahwasanya Allah maha tinggi dari makhluknya. Ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluknya. Dan pernyataan ini banyak dinyatakan oleh para ulama dan nanti kita akan sebutkan satu-satu agar masalah ini jelas. Karena ini pada hakikatnya sering kita ulang-ulang masalah ini. Dan kita ulang masalah ini supaya kita yakin bahwa manhaj salaf tidak ada perbedaan di sini. Tidak ada khilaf. Justru malah masalah ini datang belakangan, dan itu yang disebutkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala, bahwa di awalnya kita tidak perlu membantah, tidak perlu mempersiapkan hujjah akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah mereka-mereka ini datang, maksudnya Jahmiyah, pemahaman Jahmiyah yang pada masa itu dipelopori oleh Bishr Ar-Mirrisi, sehingga kata beliau rahimahullah, kita pun perlu untuk memerlukan atau perlu untuk berhujjah ya atas mereka, dan itu pada hakikatnya tidak diperlukan awalnya, karena di masa awal-awal sahabat tabi'in itu tidak ada masalah ini, tidak ada yang mengingkari ketinggian Allah, tidak ada yang mengingkari istiwa Allah, tidak ada. Namun setelah mereka datang Jahmiyah, lalu diikuti Mu'tazilah, lalu seterusnya Asy'ariyah, Maturidiyah, belum lagi filsafat Sufi dan seterusnya, maka muncul masalah-masalah ini. Jadi sekali lagi, kalau tidak, masalahnya tidak pernah ada. Tidak ada yang pernah mengingkari ketinggian Allah, tidak ada yang mengingkari arsy, istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Nah, oleh karena itu Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala di sini sebelum atau secara tidak langsung beliau ketika menyebutkan masalah arsy dan kursi, ini secara tidak langsung beliau mengisyaratkan bahwa mereka-mereka yang mengingkari
adanya arsy, atau dengan cara halus mentakwil apa itu arsy, mentakwil apa itu kursi, itu secara tidak langsung mereka menyebutkan atau menolak ketinggian Allah, menolak istiwa Allah, dan ini ma'ruf ya, dan ini masyhur sekali di kalangan mereka, terutama di zaman kita sekarang ini, Asy'ariyah, di beberapa tempat termasuk di Nusantara kita, bagaimana mereka sangat-sangat menolak pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah salaf dalam hal ini. Taib. Jadi sebelum kita sebutkan arsy itu apa, kursi itu apa, sebagai bab murajaah saja, dan itu pernah kita sebutkan arsy itu apa, kursi itu apa. Nah, kita ketahui bersama, kita ketahui bersama di situ ada kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, tidak sejalan dengan aqidatus salaf dalam hal ini. Ada sufi, contohnya, mereka menyebutkan Allah itu berada di mana-mana, begitu, sufi. Ada juga yang lebih ekstrim lagi, Allah itu berada dalam makhluknya. Nah, kemudian datang Asy'ariyah, Maturidiyah, gitu, sebelumnya Mu'tazilah. Nah, yang masyhur di kalangan mereka menyebutkan Allah itu tidak bertempat. Allah itu tidak bertempat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di belakang, tidak memiliki tempat. Karena pada hakikatnya kata mereka, kalau Allah disebutkan memiliki tempat, di atas misalnya, atau istiwa di atas arsy-nya, berarti Allah memerlukan tempat. Nah, oleh karena itu Al-Imam At-Tahawi di akhir poinnya sebutkan di situ, Allah tidak memerlukan arsy, Allah tidak membutuhkan arsy dan apa yang ada di bawahnya. Ini mengisyaratkan bahwasanya keimanan kita kepada nas Al-Quran dan juga nas hadis-hadis Nabi SAW yang menetapkan istiwanya Allah Azza wa Jal, itu tidak melazimkan kita mengatakan Allah memerlukan arsy-nya. Itu tidak melazimkan kita mengatakan Allah memerlukan tempat. Jadi ketika kita menyebutkan Allah berada di atas langit, kemudian istiwa di atas arsy, sekali lagi bukan atau tidak melazimkan secara akal, apalagi nas, tidak melazimkan kita mengatakan Allah memerlukan tempat-tempat itu, tidak. Atau bahkan tidak melazimkan ketika kita menyebutkan Allah itu berada di atas arsy, berarti arsy itu meliputi Allah. Itu tidak sama sekali. Dan itu semua sudah dibantah oleh para ulama kita zaman dahulu, terutama Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala. Kemudian yang lainnya belakangan, apalagi yang namanya Ibnu Taimiyah, apalagi namanya Ibnu Qayyim, sudah confirm mereka memiliki bantahan-bantahan. Jadi imam-imam sebelumnya, Ad-Darimi, Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Adz-Dzahabi, itu semua ulama-ulama besar zaman dahulu telah membantah hal itu. Jadi sekarang kita fahami itu semua bahwa akal-akal mereka saja yang mereka gunakan untuk atau dalam memahami nas berkaitan dengan akidah, sehingga mereka disebutkan ahlu kalam sebagaimana kita sebutkan. Nah, itu yang sering kita sebut, yang kita dengar Allah berada di mana-mana dan seterusnya. Dan tadi kita isyaratkan Asy'ariyah, Mu'tazilah mengatakan Allah itu tidak berada di tempat, tidak memiliki tempat, tidak di atas, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di bawah, dan seterusnya. Ini pandangan-pandangan sekali lagi mengingkari atau pandangan-pandangan mentakwil dan seterusnya yang pada akhirnya mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca apa yang disebutkan oleh para ulama-ulama terdahulu, ulama salaf, berkaitan dengan penetapan mereka terhadap ketinggian dan juga istiwa Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ucapan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kita ketahui sangat masyhur sekali mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah. Kata beliau yang dinukilkan dari kitab Al-Fiqh Al-Absat, Fiqh Absat. Jadi kata beliau rahimahullahu taala, man qala la a'rifu rabbi fis sama' am fil ardi faqad kafar. Barang siapa yang mengatakan aku tidak mengetahui, aku tidak tahu Rabbku
apakah di langit atau apakah di bumi, faqad kafara, maka orang ini telah kafir. Ini ucapan Imam Abu Hanifah yang sangat tegas sekali. Jadi barang siapa yang mengatakan aku tak tahu, aku tidak tahu apakah Allah itu di langit atau di bumi, maka ini ucapan seperti ini menurut Imam Abu Hanifah kafir, ucapan seperti ini. Luar biasa. Kenapa kafir ya? Karena sudah jelas. Sudah jelas. Ya. Berkaitan dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah yang tinggi secara umum sudah jelas. Dikhususkan lagi dengan sifat tinggi Allah Subhanahu wa taala dengan istiwanya di atas arsy sudah jelas lagi. 7 ayat yang berkaitan dengan istiwa Allah Subhanahu wa taala. Lalu datang orang mengatakan aku tidak tahu. Apakah Allah itu di langit atau ya tentu ini kekafiran ucapan seperti ini pada orang yang berilmu tentunya. Ya bagi orang awam ya masalah ini ya confirm mereka tidak tahu. Taib. Itu ucapan Imam Abu Hanifah, kemudian ucapan Al-Imam Auza'i rahimallahu taala yang meninggal 157 Hijriah. Ini meninggalnya ini 100. Artinya boleh dikata ini abad kedua Hijriah ya. Awal-awal abad kedua Hijriah. Dan ini jauh sebelum lahirnya Al-Imam Asy'ari, apalagi Imam Maturidi dan seterusnya. Jadi apa kata Imam Auza'i? Kunna wattabi'un mutawafirun naqul. Kami dan para tabi'in mutawafirun, banyak tersebar pada waktu itu. Banyak menyebar. Naqul, kami ucapkan, innallaha ta'ala fawqa arsyihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Ini kata Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Taib. Yang dinukilkan dari kitab Al-Asma' wa Sifat ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Al-Imam Al-Baihaqi memiliki kitab Al-Asma' wa Sifat. Di situ beliau menukilkan ucapan Al-Imam Al-Auza'i ini. Jadi kita ulangi, kunna, kami, kata wattabi'un, dan para tabi'in mutawafirun, banyak tersebar. Ya. Naqul, kami mengatakan innallaha ta'ala fawqa arsyihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Jelas. Berarti kalau ditanya Allah di mana? Allah di atas arsy-Nya. Tapi kalau bingung Allah tidak tahu apakah di langit, di atas arsy-Nya. Ini kata Imam Abu Hanifah tadi faqad kafar. Ini menunjukkan ketegasan para ulama tentunya. Lu datang kita akhir-akhir zaman sekarang ini sudah mulai bertanya, akhirnya membingungkan diri sendiri. Sebab itu tidak heran tadi kita ucapkan dari Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala mengatakan bahwa masalah itu tidak ada pernah muncul sebelumnya, sebelum Bishr Al-Mirisi ini. Jadi setelah muncul orang ini baru menyibukkan waktu kita gitu untuk membantah dia, mempersiapkan hujah. Walhal sebelumnya itu tidak perlu karena masalah itu tidak muncul. Itu yang disebut Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Kemudian kata Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah, kita semua ketahui kenal beliau, meninggal 179 Hijriah. Apa kata beliau rahimahullahu taala yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid dan juga dinukil oleh Imam Abu Dawud dalam kitabnya Masail Al-Imam Ahmad. Masail Imam Ahmad. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, Allah fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah berada di atas langit dan ilmunya, ilmu Allah, pengetahuan Allah itu fi kulli makan, di setiap tempat. Di setiap tempat. Yaitu ma'iyah Allah, kebersamaan Allah bersama makhluknya itu dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Kalau zatnya berada di atas langit, di atas arsy. Adapun ilmunya, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu makhluk pun yang terluput dari ilmu Allah. Tidak ada satu pun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah kita sampaikan pada bab takdir. Kemudian ucapan Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi. Ini masyhur imam ini Abdurrahman bin Mahdi yang meninggal tahun 198 Hijriah. Meninggal tahun 198 Hijriah yang dinukil oleh Imam Abu Dawud dalam kitabnya Masail. Tadi kita sebutkan. Kata beliau Imam Abdurrahman Al-Mahdi,
Abdurrahman bin Mahdi, innal jahmiyata, sesungguhnya Jahmiyah itu aradu an yanfu an yakuna Allah qad kallama Musa. Mereka menginginkan menafikan, ya, menafikan Allah telah berbicara kepada Nabi Musa. Jahmiyah itu, kata Imam Abdurrahman bin Mahdi, itu sebenarnya menginginkan untuk menafikan Allah pernah berbicara kepada Nabi Musa. Kemudian ingin juga menafikan an yakuna 'alal arsy, menafikan Allah itu berada di atas arsy. Yustatabu fa in tabu wa illa duribat a'naquhum. Bagi mereka hukumannya, kata Imam Abdurrahman Mahdi, mereka diminta untuk taubat. Minta untuk taubat. Kalau taubat, itu yang diharapkan. Kalau tidak, maka hukumannya dipenggal leher mereka. Dipenggal leher mereka. Itu yang disebut oleh Abdurrahman bin Mahdi rahimallahu ta'ala. Semua ulama kita tegas dalam hal ini. Juga kita bacakan juga ucapan Al-Imam Ali bin Abdullah Al-Madini. Ali bin Abdullah Al-Madini, terkenal dengan Al-Imam Al-Madini, terkenal dengan Imam Al-Madini, yang meninggal tahun 234 Hijriah. Ini semua ulama-ulama yang meninggal awal-awal, ulama-ulama salaf, ya, sebelum lahirnya Al-Imam Al-Asy'ari. Karena pada hakikatnya Imam Asy'ari itu pemikiran-pemikirannya diawali oleh Jahmiyah, kemudian muncul Mu'tazilah, lalu muncul Asy'ariyah. Itu gabungan-gabungan itu semua yang muncul Asy'ariyah, kemudian Maturidiyah. Sehingga ketika kita membaca ucapan-ucapan ini, itu semua hancur semua dah. Karena induknya dah hancur. Jahmiyah itu induknya. Ahlu kalam, induknya itu Jahmiyah. Lalu diambil sedikit oleh Mu'tazilah, kemudian dipakai oleh Asy'ariyah dan seterusnya, sadar atau tidak sadar. Apa kata Ali bin Al-Madini rahimallahu taala? Ma qawlu ahli sunnati wal jamaah faqala yu'minu bir ru'yati wa bil kalami wa anna Allah fawqa as-samawati ala arsyihi istawa. Jadi apa keyakinan ahlu sunnah wal jamaah? Kata beliau, keyakinannya adalah beriman bahwasanya Allah boleh dilihat, ru'yatullah. Dilihat nanti pada hari kiamat. Ini dah masalahnya dah kita lalui. Kemudian bil kalam, Allah berkalam, mengucapkan, berucap, kalam, kalamullah. Dan ini juga pernah kita ucapkan, pernah kita sebutkan. Kemudian beriman juga wa anallahu fawqas samawati ala arsy istawa. Bahwasanya Allah berada di atas langit, berada di atas langit, ala arsy istawa, dan di atas arsy-Nya Allah beristiwa. Allah beristiwa di atas arsy-Nya, tinggi di atas arsy-Nya, menetap di atas arsy-Nya, tinggi. Ini kata beliau rahimallahu taala. Kemudian juga Al-Imam Qutaibah bin Sa'id. Al-Imam Qutaibah ini juga imam masyhur, meninggal tahun 240 Hijriah. 240 Hijriah. Kata beliau, "Hada qaulul a'immati fil Islam. Na'rifu Rabbana fis sama'is sabi'ah ala 'arsyihi." Al-Imam Ibnu Qutaibah rahimallahu taala di sini, yang dinukil dari kitab Talbis Al-Jahmiyah, Bayan Talbis Al-Jahmiyah. Kata beliau rahimallahu taala, "Hadza qaulul a'immati fil Islam." Inilah keyakinan imam-imam, para imam Ahlussunnah fil Islam. Imam-imam Ahlussunnah Jamaah, yakni Al-Islam. Jadi hadza qaulul a'immati fil Islam. Jadi ini adalah ucapan, keyakinan imam-imam di dalam agama Islam, yakni Ahlussunnah wal Jamaah. Apa katanya? Na'rifu Rabbana fis sama. Kami mengetahui, meyakini Rabb kami fis sama'is sabi'ah. Berada di atas langit ke-7. Ala arsyihi, di atas arsy-Nya. Di atas arsy-Nya. Baik. Kemudian yang terakhir kita sampaikan, yakni ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Sudah jelas. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal sudah jelas sekali. Itu sebelum yang tadi yang kita nukilkan itu sebelum Imam Ahmad bin Hanbal. Yaitu yang Imam Ahmad bin Hanbal meninggal tahun 241 Hijriah. Kita ketahui Imam Ahmad bin Hanbal itu lebih dahulu confirm dari Asy'ari. Kalau udah itu ini Imam Ahmad bin Hanbal lebih dahulu daripada Asy'ari, apalagi imam-imam yang tadi yang kita bacakan. Begitu. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala?
Katanya Allah fauqas sama'is sabi'ah. Allah berada di atas langit yang ketujuh. Ala arsyihi, di atas arsnya. Ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Wa qudratuhu wa ilmuhu fi kulli makan. Adapun kudrahnya, kekuasaan dan ilmunya itu di seluruh tempat. Itu di seluruh tempat. Nah. Jadi kata beliau rahimahullahu taala, jadi sudah jelas. Jadi Allah berada di langit yang ketujuh, istiwa di atas arsy-Nya, tapi ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluknya. Wa qudratuhu wa ilmuhu fi kulli makan. Qudrahnya, kekuasaan Allah, ilmu Allah fi kulli makan. Nah. Baik, ini penting untuk diketahui ya, supaya jelas bahwasanya Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada khilaf di sini. Bahwasanya Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. Dan pernah kita sampaikan panjang lebar berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan sifat ulu, kemudian sifat istiwa. Sifat ulu dan sifat istiwa. Sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala ini berkaitan dengan tiga, ya, berkaitan dengan tiga. Ulu az-zat, ketinggian Allah Subhanahu wa taala dari zatnya, dari sisi zatnya. Kemudian ketinggian Allah Subhanahu wa taala dari segi qudrahnya, kekuasaannya. Kemudian ketinggian Allah Subhanahu wa taala dari asy-sya'an, kedudukan, asy-sya'an. Jadi itu ketinggian Allah dari sisi zatnya, ketinggian Allah dari segi kekuasaannya, kemudian ketinggian Allah dari segi kedudukannya. Nah, ini dari tiga ketinggian ini yang paling banyak diingkari oleh mereka-mereka ahlu kalam, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lainnya, itu ketinggian Allah dari segi zatnya. Ketinggian Allah dari segi zatnya. Nah, karena tadi pemikirannya kalau ditetapkan Allah itu tinggi dari segi zatnya, berada di atas langit, beristiwa di atas arsy-Nya, itu berarti menurut pemikirannya, kesimpulan akalnya itu mengatakan Allah memerlukan tempat. Mengatakan Allah membutuhkan arsy-Nya itu. Nah, tapi tentu akal-akalan semata. Akal-akalan semata. Nah, ini yang perlu difahami, bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala, ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu dari tiga sisi, zatnya, kedudukannya, kekuasaannya. Nah, kemudian ada namanya sifat istiwa yang pernah kita sebutkan. Sifat istiwa, yakni Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya. Pernah kita sebutkan apa perbedaan antara sifat ulu, sifat tinggi, dan sifat istiwa. Kalau sifat ulu berkaitan dengan sifat dzatiyah, kita sebutkan. Kalau sifat istiwa itu berkaitan dengan sifat fi'liyah. Dan kita ketahui bersama, pernah kita pelajari apa perbedaan antara sifat dzatiyah dengan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah itu sifat yang tidak bisa dipisahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat fi'liyah itu berkaitan dengan fi'il, perbuatan, kehendak. Kalau Allah berkehendak, maka Allah berbuat. Kalau tidak, maka Allah tidak. Gitu. Nah, berkaitan dengan sifat istiwa ini, ya, ini adalah sifat fi'liyah yang Allah sendiri menyebutkannya. Jadi Allah menyebutkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, atau di ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa, kemudian. Nah, ucapan kemudian ini ada unsur kehendak, fi'il. Baru Allah Subhanahu wa taala istiwa di situ. Nah, namun kedua-duanya, baik sifat ulu, ya, yang merupakan sifat dzatiyah, atau sifat istiwa yang merupakan sifat fi'liyah, itu kedua-duanya menunjukkan ketinggian Allah. Menunjukkan ketinggian Allah. Jadi ketika disebutkan arsy, ketika disebutkan kursi, maka ketahuilah itu menunjukkan ketinggian Allah secara zat. Secara zat. Kalau sudah secara zat, maka confirm ikut yang lainnya. Secara kekuasaan, sudah confirm ikut. Secara kedudukan, Allah Maha tinggi kedudukannya, sudah confirm. Cuma masalahnya adalah ketika mereka awal-awal tidak menerima zat Allah itu tinggi di atas langit yang ketujuh, kemudian istiwa di atas arsy-Nya, lalu makhluk-makhluk atau masalah-masalah yang berkaitan dengan itu, yang mau tidak mau berkaitan dengan ketinggian Allah secara zatnya, itu mereka nafikan. Baik nafikan secara halus dengan mentakwil, atau menafikan secara kasar, yaitu mengingkari. Nah, gitu maksudnya. Jadi oleh karena itu Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala
ini tidak menyebutkan secara langsung ketinggian Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau menyebutkan ars dan kursi. Ya, karena ars dan kursi ini berkaitan erat dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita ketahui ars itu tadi kita sebutkan ada 7 ayat yang berkaitan dengan istiwa. Nah, jadi ars itu sangat erat kaitannya dengan istiwa. Jadi mau tidak mau ahlu kalam, ya Jahmiyah, induknya, Mu'tazilah, Asy'ariyah, mau tidak mau kalau ditanya tentang ars, pasti mereka berbelok-belok, pasti mereka nafikan. Kenapa? Karena kalau menetapkan masalah. Ya, ada masalah baru buat mereka. Apa masalah barunya? Ketika mereka menetapkan arsy sebagaimana pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Jadi konsekuensinya adalah istiwa Allah berada di atas arsy-nya tidak masalah. Tidak ada masalah. Sehingga mereka diriwayatkan ya, mereka mentakwil arsy itu. Jadi mereka mengatakan arsy itu adalah alam semesta. Ya. Arsy itu adalah kekuasaan Allah, kerajaan Allah. Arsy itu adalah makhluk Allah. Ya, ini alam semesta ini. Gitu, alam semesta itu adalah arsy, bukan arsy-nya, alam semesta. Itu katanya, alam semesta. Nah, jadi kenapa mereka takwil-takwil seperti itu ya? Karena nanti kalau disebut istiwa, mereka mudah untuk memahami secara akal mereka. Jadi ketika disebut tsummastawa 'alal arsy, gitu. Nah, jadi apa maksudnya istiwa di atas arsy? Maksudnya adalah Allah menguasai arsy-nya. Kenapa? Karena arsy itu maknanya adalah kekuasaannya. Maknanya adalah makhluknya. Itu alam semesta. Nah, jadi sesuailah begitu. Nah, ini untuk menyesuaikan mau tidak mau hal-hal yang berkaitan dengan ketinggian Allah secara zat, ya, baik ulu tadi kita sebutkan ataupun istiwa. Nah, itu harus mereka takwil. Itu ars, apalagi kursi. Apalagi kursi, dah confirm mereka pasti takwil. Kenapa? Karena kalau menetapkan kursi sebagaimana penetapan Ahlus Sunnah wal Jamaah, konsekuensinya harus menetapkan ars. Jadi kalau menetapkan ars sebagaimana penetapan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pasti istiwa di atas arsnya itu pemahamannya akan bagus. Gitu. Ya, tapi tadi masalahnya, ketinggian Allah Subhanahu wa taala secara zat mereka tidak terima. Mereka tidak terima. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas langit mereka tidak terima. Akhirnya apa terjadi? Arsy ditakwil, kursi ditakwil, gitu. Akhirnya ujung-ujungnya yang mengingkari. Ujung-ujungnya mengingkari, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala di sini menyebutkan dalam poin yang ini, menyebutkan dalam risalah Aqidah Tahawiyah ini menyebutkan wal arsyu wal kursiyyu haqqun. Arsy dan kursinya adalah benar. Gitu, benar. Karena apa? Karena konsekuensi kebenaran ini adalah kaitannya dengan ulu, sifat zat Allah, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan dalil banyak sekali. Arsy Allah Subhanahu wa taala, Dzul Arsyil Majid. Kita selalu baca itu dalam akhir surah Al-Buruj. Dzul Arsyil Majid, memiliki arsy, dialah yang memiliki arsy Al-Majid, yang maha mulia, maha tinggi, maha agung. Ada jelas di situ. Dan banyak lagi ayat-ayat yang ada. Sehingga Al-Imam Ibnu Abdul Izz Al-Hanafi dalam risalah dalam syarah Al-Aqidah Tahawiyah mengatakan banyak sekali yang berkaitan dengan dalil-dalil ini. Kalau disebutkan sesuatu tak cukup. Itu mencapai ribuan dalil yang berkaitan dengan ini. Arsy Allah, ketinggian Allah dan seterusnya. Taib. Dan juga perlu diketahui bahwa dan itu disebutkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala dan juga Ibnu Qayyim dan juga yang lainnya menekankan bahwa menetapkan ketinggian Allah secara zat dan secara khusus istiwa Allah Subhanahu wa taala, ya kita sebutkan istiwa itu kan tinggi ya. Maknanya adalah tinggi, menetap tinggi. Menetap tinggi. Arsy disebutkan arsy di situ. Ya, ini menunjukkan sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, Allah itu maha tinggi ya, secara mutlak. Yang tadi ditunjukkan dengan sifat al-ulu. Sifat al-ulu. Taib. Nah, jadi permasalahannya yang disebutkan mereka-mereka yang sering kita dengar bahwa apabila kita menetapkan sifat istiwa bagi Allah, istiwanya Allah di atas arsy, berarti Allah memerlukan arsy. Allah memerlukan arsy.
Kemudian mereka sebutkan Allah diliputi oleh arsy karena pemikirannya mengatakan apabila orang itu duduk di atas sesuatu, begitu ya, berarti di bawahnya itu yang bawah menguasai yang atas. Yang bawah menguasai yang atas. Maknanya biasanya yang bawah itu lebih besar daripada yang atasnya. Nah, dijawab oleh Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala bahwasanya di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala pun tidak semua demikian. Tidak semua demikian. Contoh, kata beliau rahimahullah, contoh langit dan bumi. Mana lebih besar langit dan bumi? Ya, langit lebih besar. Tapi di mana siapa yang di atas, siapa yang di bawah? Langit. Tapi apakah dikatakan bumi meliputi langit? Kan tidak. Tidak. Jadi gitu. Jadi langit di atas bumi. Langit di atas bumi. Bumi lebih kecil daripada langit. Tidak ada yang mengatakan bumi meliputi langit karena bumi berada di atas langit. Tidak ada. Itu satu. Kemudian yang keduanya, apakah langit itu memerlukan bumi? Tidak. Apakah langit memerlukan bumi? Tidak. Karena tidak ada bumi, langit pun tetap tegak di situ. Tetap tegak di situ. Tidak adanya bumi, kemudian langit itu hancur. Tidak ada. Nah, ini pada makhluknya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Walillahil mathlul a'la. Allah Maha tinggi. Jadi kalau dari segi makhluknya pun kita dah tahu kesimpulan akal mereka yang mengatakan bahwasanya kalau kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala berada di atasnya, di atas arsy-nya, berarti Allah memerlukan arsy. Berarti arsy meliputi Allah dan seterusnya. Ini semua terbantahkan. Kalau di makhluk saja itu tidak terjadi pada semua makhluk. Bahkan makhluk yang paling besar sekalipun itu kita tidak temukan antara langit dan bumi, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya, maka tadi di awal kita sebutkan sifat fi'liyah, dengan kehendaknya Allah memilih arsy. Jadi Allah memilih arsy itu di atas, ya, Allah memilih bertempat di atas arsy-nya. Ingat, arsy ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala dan Allah itu tidak memerlukan makhluknya. Dah disebutkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Dan juga kita balik kepada ucapan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kita ulangi, kata beliau, Allah fawqas sama'is sabi'ah. Allah berada di atas langit yang 7, ala arsyihi, di atas arsy-nya, ba'in min khalqihi, terpisah daripada makhluknya. Ini penting ucapan seperti ini supaya apa? Supaya kita fahami bahwasanya ucapan-ucapan mereka adalah tuduhan-tuduhan belaka. Jadi ini ucapan Imam Ahmad. Allah berada di atas langit yang ke-7. Nah, kenapa disebut langit yang ke-7? Karena jumlah langit itu 7. Jumlah langit itu 7. Dan yang paling tinggi di antara langit adalah 7. Nah, setelahnya ala arsy, di atas langit yang 7 itu ada arsy. Di atas langit yang 7 kita lalui hadisnya dalam kitab Tauhid. Antara langit yang satu dengan yang lainnya berapa jaraknya? 500 tahun jaraknya. Antara langit satu dengan yang langit lainnya 500 tahun. Antara langit yang ke-7 dengan arsy 500 tahun. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit yang 7, berada di atas arsy. Berarti arsy ini berada di atas langit yang ke-7. Kemudian Allah berada di atas arsy. Yang penting diperhatikan ucapan Imam Ahmad, ba'in min khalqihi. Itu ba'in maknanya terpisah dari makhluknya. Berarti Allah itu terpisah dari langit yang ke-7, dah confirm karena di atas langit yang ke-7 ada arsy. Allah pun terpisah dari arsy-nya karena arsy itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini terbantahlah hayalan-hayalan kotor mereka bahwa ketika kita menyebutkan istiwa Allah itu seperti kita duduk seperti ini, itu keliru karena sudah jelas di situ ba'in min khalqihi, kata para ulama Ahlussunnah. Ya, Imam Ahmad mengatakan demikian dan juga yang lain, dan Imam Al-Muzani juga demikian mengatakan, dan sepakat ulama Ahlussunnah Jamaah bahwasanya ba'in min khalqihi. Kata mereka, ba'in maknanya terpisah dari makhluknya. Mereka menyebutkan Allah beristiwa di atas arsy-nya tapi ba'in, terpisah dari makhluknya. Jadi maknanya ketika kita menyebutkan Allah itu tinggi di atas arsy, istiwa di atas arsy, apakah itu Allah melekat gitu duduk seperti? Tidak tentunya. Sudah jelas disebut ba'in min khalqih, terpisah daripada makhluknya. Jadi kalau kita sebut langit
ya, di bawah langit yang di atas langit yang 7 ada arsy. Nah, di atas arsy itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah itu ba'in min khalqih, yaitu terpisah daripada makhluknya. Berarti demikian, kalau ditanya, kita tetap mengatakan Allah berada di atas langit. Allah berada di atas arsy-Nya. Nah, lalu kalau mereka sebutkan berarti kalau udah kita tunjuk demikian Allah itu memerlukan tempat. Ya siapa bilang tempat? Siapa bilang Allah memerlukan? Karena Imam Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan mentakkid, ya, menegaskan ba'in min khalqi, terpisah daripada makhluknya. Berarti di mana Allah Subhanahu wa taala? Wallahu alam, yang jelas Allah itu tidak berada di atas alam, tidak diliputi oleh alam. Ya, tidak berada di atas tidak diliputi, tidak memerlukan alamnya. Karena alam itu adalah makhluk. Alam itu adalah makhluk. Ini perlu ditegaskan, ya. Jadi Allah berada di atas arsy-Nya, maknanya ketika Allah berada di atas arsy-Nya, bukan berarti Allah menempel di atas arsy-Nya, tidak. Tapi ingat, yang jelas kaidahnya ba'in min khalqih, terpisah daripada makhluknya. Berarti ketika Allah berada di tempatnya, itu tidak di alam. Tidak di alam. Nah, itu keyakinan Ahlussunnah, tidak di alam. Tapi di mana? Hanya dikasih tahu di atas arsy. Ya sudah, diamin aja. Kita imani. Tapi yang jelas Allah itu berada bukan di alam. Karena sudah nyata pernyataan Ahlussunnah wal Jamaah, ba'in min khalqih, terpisah daripada alam. Terpisah daripada makhluknya. Nah, jelas, ya. Nah, begitu. Jadi kalau mengatakan lagi-lagi, kalau kita sebut Allah di atas berarti bertempat. Kita menunjukkan tempat, ya siapa bilang demikian? Tidak ada akal-akalan seperti itu. Ya, kalau dia mengatakan dengan kita mengatakan Allah itu berada di atas arsy, lalu mereka mengatakan itu kita menunjukkan Allah berada di suatu tempat, ya terserah kalian begitu. Kalau udah menuduh kita mengatakan ini. Jadi sekali lagi Allah berada di atas arsy-Nya, ya. Itu kaidah penting kita harus tambah di situ, ba'in min khalqi, terpisah daripada makhluknya. Maknanya Allah bertempat bukan di alam. Bukan di alam. Karena kalau Allah bertempat di alam, ya bersama alam masih belum berpisah. Ini berpisah. Berpisah. Nah, cuma di mana posisinya? Di atas. Begitu, di atas arsy. Itu sajalah. Nah, itu yang dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita imani. Oleh karena itu masalah apabila kita tidak imani, maka akan membuat kepala pusing, membuat kepala pening. Nah, dengan keimanan, maka insya Allah kepala kita akan menjadi lebih tenang, jiwa, raga kita pun insya Allah lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, wal arsy wal kursi haq. Nah, kita ketahui arsy itu, ya, pernah kita lalui tidak hanya satu kali, 2 kali, sering, ya. Bahwasanya arsy itu dari segi bahasa maknanya singgasana malik, sarirul malik. Nah, singgasana malik, raja. Kalau disebutkan, kalau ada singgasana raja itu arsy, disebut arsyul malik. Nah, begitu. Yang memiliki, ya tentu arsy. Singgasana. Adapun yang dimaksud arsy, ya, yang dimaksud dengan arsy secara istilah menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah arsy adalah makhluk Allah. Pertama sekali adalah makhluk Allah. Berarti alam, dia termasuk alam. Alam itu masih wallah. Alam itu adalah selain Allah. Termasuk arsy ini adalah alam, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Arsy Allah Subhanahu wa taala. Arsy adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lahu qawaim, memiliki tiang. Memiliki tiang. Lahu qawaim tahmiluhu al-malaikah. Yang tiang-tiang ini dipikul oleh malaikat-malaikat. Berapa jumlahnya? Wallahu ta'ala alam. Hanya Allah yang tahu detailnya. Jadi itu yang disebut oleh para ulama. Jadi makhluk Allah yang memiliki tiang, gitu, yang dipikul oleh malaikat-malaikat. Dan disebutkan oleh para ulama itu ibarat saqf, ya, ibarat saqf. Maknanya ini saqaf, kalau rumah atap, ya, ibarat atap, ya, bagi makhluk. Ibarat atap bagi makhluk. Ini kata para ulama, ibarat atap bagi makhluk. Kenapa? Karena arsy ini adalah makhluk yang paling besar dan makhluk yang paling tinggi. Makhluk yang paling besar dan makhluk yang paling tinggi. Kita dah melalui hadisnya.
melalui hadisnya bagaimana perbedaan ya antara besarnya makhluk, besarnya langit dengan besarnya kursi. Bagaimana besarnya? Ibarat cincin, ya, ibarat cincin yang dilemparkan di padang pasir. Ya. Jadi cincin itu ibaratnya langit dan bumi, gitu. Padang pasir itu ibaratnya kursi. Nah, kursi dibandingkan dengan ars ibarat demikian juga. Nah, artinya kursi itu sangat kecil sekali dibandingkan dengan ars. Jadi ini juga termasuk bagian daripada ketika kita mengenal ars. Jadi kita mengenal ars adalah makhluk Allah, memiliki tiang yang dipikul oleh malaikat-malaikat. Kemudian ibarat atap bagi makhluk, ibarat atap bagi makhluk. Dah, ars itu dah las sekali makhluk Allah dah. Di atas ars itu bukan alam lagi dah. Di atas ars, ingat, bukan alam lagi. Bukan alam lagi. Tidak ada makhluk setelah ars itu tidak ada. Nah, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala yang bukan alam. Ingat, disitulah Allah Subhanahu bukan alam karena bain min khalqi, terpisah daripada makhluknya. Nah, cuma posisinya di atas ars gitu, di atas ars. Nah, kalau udah di atas ars, terpisah daripada makhluknya, dah jelas tidak ada lagi makhluk setelah ars, tidak ada. Tidak ada. Nah, oleh karena itu pernyataan yang menuduh mengatakan bahwasanya Salafi, Wahabi dan seterusnya itu menetapkan Allah memerlukan tempat dan seterusnya ketika menyebutkan ini tidak masuk akal karena maknanya mereka tidak memahami, ya, tidak memahami kaidah-kaidah prinsip pemahaman Ahlussunnah Jamaah. Mereka tidak pahami. Yang mereka tidak belajar, yang mereka pelajari hanya kitab-kitab mereka saja. Jadi akhirnya itu yang menguasai pemikiran mereka sehingga ya seperti yang kita lihat di banyak media-media bagaimana mereka provokasi, ya, mereka kompori mereka dan semuanya, ya. Dan insyaallah biidznillah taala banyak ya di antara orang-orang yang sekarang memahami akidah Ahlussunnah Jamaah, akidatus salaf insyaallah taala sehingga dengan itu mereka akan mengetahui ya kesalahan-kesalahan orang-orang tersebut. Taib wal arsh wal kursi. Jadi kita ketahui arsh, kemudian al kursi juga pernah kita ketahui bersama. Al kursi yang kita pahami kursi, ya, tempat duduk. Kursi tempat duduk itu dari segi bahasa kursi. Jadi tidak ada perbedaan. Yang dalam hal ini kita pahami bersama. Orang Arab memahami kalau sebut kursi ya kursi sama dengan kita juga. Orang Melayu kursi sebut ya kursi. Nah, cuma tadi arsh. Nah, orang Melayu cakap itu singgasana. Nah, begitu tadi kita kursi. Nah, adapun makna istilah yang diriwayatkan oleh diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya kursi adalah maudhi' qadamai ar-Rabb. Ya, tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kursi ini di bawah arsy. Kursi ini di bawah arsy. Kursi ini di bawah arsy. Karena dia kursi lebih kecil daripada arsy. Tapi sekecil-kecil kursi itu jauh lebih besar daripada langit dan bumi. Yang tadi kita sebutkan ibarat cincin dibuang di padang pasir. Ini pemahaman Ahlussunnah Jamaah. Jadi kayak itu mereka menyebutkan kursi, mereka menyebutkan maknanya adalah ilmu Allah, begitu. Ada riwayat daripada Ibnu Abbas yang mengatakan kursi adalah ilmu Allah, namun dibantah oleh para ulama hadis seperti Imam Darimi, kemudian Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Ibnu Jarir dan semua itu mengatakan riwayat yang mengatakan Ibnu Abbas menafsirkan kursi sebagai ilmu ini adalah riwayat yang tidak diterima. Riwayat yang tidak diterima. Riwayatnya dhaif. Karena ada riwayat yang lebih sahih dari Ibnu Abbas sendiri yang mengatakan tadi kursi adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Dari sini diketahui Allah memiliki kaki. Allah memiliki kaki. Namun kita lapisi itu semua dengan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Karena menetapkan apa yang ditetapkan Allah dari Al-Qur'an dan Sunnah itu pada hakikatnya adalah ketenangan. Hakikatnya adalah ketenangan hati, jiwa dan raga. Taib wal arsyu wal kursiyyu haq, jelas. Jadi kembali kita ingatkan apa tujuan Imam At-Tahawi rahimahullahu taala menyebutkan
arsy, kursi, hak. Bagaimana? Maksudnya adalah menetapkan ulu, ketinggian Allah Subhanahu wa taala dari segi zat. Menetapkan istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Itu maksudnya. Nah, jadi sebelumnya ya tentu kita harus memahami kursi arsy itu apa dari sisi Ahlussunnah Jamaah, kursi itu apa dari menurut Ahlussunnah Jamaah. Nah, gitu. Baru kita tetapkan Allah berada di atas arsy-Nya. Nah, itu maksudnya Imam At-Tahawi rahimahullah taala di sini, dan sekaligus sebagai bantahan mereka-mereka tadi, Jahmiyah lah, Mu'tazilah lah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan semuanya. Nah, yang mereka mau tidak mau menakwilkan ars dan kursi. Kenapa? Karena mereka tidak menetapkan ketinggian, keberadaan Allah Subhanahu wa taala berada di atas langitnya. Nah, itu dia. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, kita ulangi, wa huwa mustaghnin 'anil 'arsy wa ma dunahu. Allah tidak membutuhkan, Allah tidak memerlukan arsy dan apa yang ada di bawahnya. Ini seperti yang diucapkan oleh Imam Ahmad tadi dan juga imam-imam yang lain yang tadi kita nukilkan, bainun min khalqi, terpisah daripada makhluknya. Kalau sudah terpisah daripada makhluknya, maknanya tidak memerlukan, begitu. Lalu kenapa Allah menyebutkan ya namanya ada sifat fi'liyah? Ada namanya sifat fi'liyah, sifat kehendak, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah bercakap ya, Allah berbicara, itu kehendak. Allah turun, Allah kehendak. Lalu kenapa? Ingat kaedahnya, Allah tidak ditanya kenapa melakukan sesuatu. Tapi Allah lah yang berhak bertanya. Itu sebuah kaedah dari ayat. Yang pernah kita sebutkan. Jadi Allah itu tidak ditanya. Kenapa? Kenapa memilih arsy? Begitu, kenapa memilih arsy? Ya walaupun kalau kita lihat ya wajar karena arsy ini yang paling tinggi, yang paling besar ya. Tapi ingat bahwasanya kehendak Allah atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada hikmahnya, baik yang tahu maupun kita tidak tahu. Jadi Allah tidak membutuhkan, tidak memerlukan arsy dan apa yang ada di bawah. Allah tidak memerlukannya, cuma sekehendaknya Allah memilih, begitu. Sekehendaknya Allah memilih. Ya sama juga memilih nabi, memilih rasul, memilih Abu Bakar sebagai sahabat Nabi, memilih Umar sebagai, kenapa tidak dipilih saja Abu Jahal, begitu kan? Boleh-boleh saja Allah memilih. Ya gitu. Ini kenapa tidak dipertanyakan hal itu? Ya. Kenapa bab ini pandai bertanya, yang itu tidak? Padahal Abu Jahal dengan arsy ini makhluk Allah juga. Tapi pilihan masing-masing. Itulah Allah Subhanahu wa taala, hak Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak dipertanyakan. Bagi kita, balik lagi kepada yang disebut oleh Imam At-Tahawi pada sebelumnya, kita tidak dituntut ya untuk mengetahui segala ilmu al-mafqud, ilmu yang gaib, tidak. Karena itu hal-hal yang gaib. Kenapa Allah berbuat ini? Kenapa Allah itu hal yang gaib, itu ilmu mafqud. Tapi yang kita dituntut mengetahuinya, mengimaninya, mengimalkannya adalah ilmu mawjud yang ada di sini, syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi Allah tidak memerlukan makhluk dan ditulis di situ bain min khalqi, terpisah daripada makhluknya. Lagi-lagi kita ulangi supaya paham bahwasanya Allah berada di atas langit yang 7. Langit yang 7. Kenapa disebut langit yang 7? Karena dari sisi langit yang ketujuh adalah paling las sekali. Nah, baru kata Imam Ahmad tadi, istawa ala arsyihi, ya, berada di atas langit yang ketujuh, kemudian ala arsyihi, istawa, di atas arsy-Nya Allah beristiwa, bain min khalqi, terpisah daripada makhluknya. Kenapa disebut langit yang ketujuh? Karena dari sisi langit itulah yang paling terakhir langit. Kemudian kenapa disebut arsy? Karena disitulah istiwa Allah Subhanahu wa taala, dan arsy ini adalah yang paling makhluk Allah, yang paling tinggi, yang las sekali. Tidak ada makhluk yang lain. Berarti kalau disebut istawa 'alal arsy, Allah berada tinggi di atas arsy-Nya, berarti bain min khalqi, terpisah daripada makhluknya. Kalau sudah terpisah Allah tidak perlu. Ya cuma Allah memilih arsy karena pasti ada keutamaan-keutamaannya. Jadi sudah jelas ya. Saya dengan ucapan seperti ini, maka insya Allah kita paham bahwasanya Allah sama sekali tidak memerlukan makhluknya, karena Allah itu terpisah daripada makhluknya. Karena itu bayangan-bayangan mereka kan bayangan kotor, ya, bayangan kotor. Disebut istiwa, pikirnya seperti raja duduk di singgasana, itu pikirannya. Ya ini pemikiran makhluk, ya, karena
salah satu penyakit mereka masuk ke dalam, terjerumus ke dalam hal-hal yang batil dalam hal sifat Allah karena menyamakan Allah dengan makhluknya. Begitu. Jadi istawa 'alal arsy, seperti duduknya raja di atas singgasana. Ya ini makhluk, namanya makhluk ya memerlukan makhluk. Gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan makhluk. Kenapa? Pada hakikatnya Allah itu bain, terpisah daripada makhluknya. Nah, begitu. Taib. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala muhitun bikulli syai'in wa fawqahu wa qad a'jaza 'anil ihatati khalqihi. Nah, ini juga Allah menguasai segala sesuatu. Dan dia di atas segala sesuatu itu. Dan Allah membuktikan kelemahan makhluknya untuk meliputi, menguasai segala sesuatu. Maknanya makhluknya tidak akan mampu menguasai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pernyataan yang penting juga daripada Al-Imam At-Tahawi sebagaimana pernyataan imam-imam yang lain. Imam Ahmad dan seterusnya yang lain tadi kita bacakan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh makhluknya. Justru Allah meliputi makhluknya. Ini masalah akal-akalan yang kotor yang kita sebutkan. Kalau disebutkan Allah itu di atas arsy-nya, gitu, di atas arsy-nya. Atau sebelumnya lah kita kaitkan dulu. Seperti yang disebut oleh Imam Tahawi di sini. Imam Tahawi di sini mengajak kita menetapkan arsy sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah Jamaah. Begitu juga kursinya. Jadi kalau dah kita fahami arsy dan kursi ini sebagaimana pemahaman Ahlussunnah Jamaah, maka kita pun akan mudah meyakini Allah itu istiwa di atas arsy-nya. Kalau dah kita pahami Allah itu istiwa di atas arsy-nya, berarti kita menetapkan Allah tinggi, ya, berada di atas langitnya. Karena arsy ini berada di atas langit yang 7. Itu mudahnya begitu. Nah, ketika kita mengimani itu semua, maka kita ikuti keimanan tersebut dengan keyakinan bahwasanya Allah pada hakikatnya tidak memerlukan arsy, tidak memerlukan kursi. Kenapa demikian? Karena Allah menguasai makhluknya, menguasai arsy, menguasai kursi. Bukan sebaliknya, Allah dikuasai kursi, Allah dikuasai arsy, bukan sebaliknya. Seperti pemikiran kotor orang-orang ahlu kalam. Tidak. Nah, itu yang maksudnya daripada Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Singkatnya demikianlah, begitu. Namun tadi kita balik-balik lagi kepada pemikiran-pemikiran kotor ahlu kalam yang mengatakan ketika menyebutkan Allah berada di atas arsy-nya, berarti arsy itu menguasai Allah. Kenapa demikian? Karena arsy itu dibayangnya lebih besar daripada Allah. Membutuhkan, memerlukan. Ini semua pemikiran-pemikiran akibat tidak faham akidah Ahlussunnah Jamaah yang tadi kita sebutkan. Jadi Allah tidak dikuasai oleh makhluknya. Kenapa? Karena Allah ba'in min khalqih. Karena Allah terpisah daripada makhluknya. Bagaimana yang terpisah dikuasai? Seperti tadi langit dan bumi. Antara langit dan bumi. Ada tidak orang yang mengatakan bumi menguasai langit karena bumi itu berada di atas karena bumi berada di bawah langit. Ada? Tidak ada. Lalu mengatakan bahwasanya bumi menguasai langit. Tidak ada. Karena langit terpisah daripada bumi. Jadi tidak ada kaitan. Demikian adanya. Jadi bayangan-bayangan kotor seperti itu sekali lagi harus dimusnahkan dengan keimanan yang menancap melalui hadis-hadis atau dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, kemudian diiringi dengan pemahaman salaf. Gitu. Jadi sekali lagi seperti yang disebutkan di awal yang tadi kita sebutkan ucapan Imam Darimi rahimahullahu taala, pada hakikatnya ini kita menyibukkan dirilah ya. Walhal di awal-awal zaman sahabat tabi'in seperti yang ini tadi Al-Auza'i tadi ya, katanya kunna wattabi'un mutawafirun. Kami dan para tabi'in menyebar begitu ya, di seluruh wilayah menyebar dan mengatakan bahwasanya Allah berada di langit yang 7. Baru setelah datang si Jahmiyah, ya, Bishr al-Mirisi tadi kita sebutkan, si Mu'tazilah, kemudian baru ikut-ikutan si Asy'ari, si Maturidi dan seterusnya itu, baru dah seolah-olah dia mendatangkan hal yang tengah begitu ya. Seolah-olah demikian. Ini semua adalah kekeliruan. Jadi
dalam bab akidah sekali lagi tidak ada khilaf dalam hal ini, dan para ulama sekali lagi dari zaman dahulu sejak sahabat tabi'in, tabi'in yang tadi kita bacakan itu sudah jelas pernyataannya. Dah jelas pernyataannya, dan semoga Allah memahamkan kita masalah ini dan menancapkan keyakinan yang benar dalam hal ini, sehingga keyakinan tersebut membias ya, berwujud dalam kehidupan kita dalam bentuk amalan, bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah meridhai kita dan mengkhatamkan, menutupi hayat kita dengan husnul khatimah. Sampai di sini kiranya, ilkhawatul akhawat jamaah semua. Kalau ada pertanyaan kita lihat dulu. Nih. Baik. Bismillah. Pemahaman batil Mu'tazilah, Maturidiyah, Jahmiyah dan yang lainnya hanya mempersoalkan arsy dan kursi saja. Sementara ada makhluk lain yang Allah ciptakan seperti para malaikat dan para rasul. Mengapa mereka tidak mempersoalkannya? Itu dia. Ya, kenapa mereka tidak mempermasalahkan ada malaikat, ada rasul dan seterusnya? Karena memang sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh juga. Nah, gitu. Sepandai-pandainya mereka berakal, berkalam, ya, berretorika, begitu, akan jatuh juga. Ya, contohnya seperti ini, seperti yang disebutkan oleh yang ini. Nah, ada lagi di sini, Ustadz, benarkah orang salafi ini ada yang keras dan sederhana? Bagaimana mau kenali? Gimana maksudnya? Salafi yang keras dan sederhana. Jadi wallahu alam, apa ukurannya begitu ya? Yang jelas ukurannya itu adalah sesuai dengan dalil yang ada, kemudian ada pendahulunya dari imam-imam yang ada, imam salaf. Maka wallahu alam. Jadi keras dan sederhana nih ukurannya sangat-sangat nisbi istilahnya. Ya, dilihat dari sisi mana? Dilihat dari sisi mana? Nah, bagaimana mau mengenali? Nah, yang jelas kalau pendapatnya itu tidak ada imamnya di situ, ya, tidak ada imamnya di situ. Kemudian juga kurang hikmah ya di dalam menyikapi suatu permasalahan, yang mana permasalahan tersebut maslahatnya lebih besar daripada mafsadatnya. Lalu itu yang dibantah dan seterusnya, ya tentu ini boleh dibilang keras ya. Nah, dari ala-kula ini susah untuk dijawab ya karena case-nya apa gitu ya, permasalahan-permasalahannya apa ya, baru mungkin bisa kita diskusi ya. Misalnya ada ustadz dibilang keras dengan permasalahan ini, ternyata setelah dilihat permasalahannya memang mengharuskan untuk ketegasan, kekerasan kadang. Nah, jadi lantas apakah itu kita sebut ustadz keras? Tentu tidak. Jadi untuk jawab masalah ini ya perlu kita sebutkan apa gitu contoh-contohnya. Nah, baik. Nah, selanjutnya kita lihat. Baik. Ini lagi banyak orang awam bertanya, kenapa perbedaan memahami nama dan sifat Allah dibesar-besarkan? Pertanyaannya, apakah salah memahami sifat Allah termasuk dosa besar atau fatal? Apa dalilnya? Nah, jadi ucapan kenapa perbedaan memahami nama dan sifat Allah dibesar-besarkan, ya ini tentu orang yang bertanya, ya namanya orang awam ya, namanya orang awam. Jadi mereka tidak tahu, karena ucapan la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, ini menunjukkan harus kita memahami Allah. Jadi sebagaimana kata firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak. Jadi oleh karena itu ucapan syahadat kita la ilaha illallah tentu tidak akan menancap, tidak akan sempurna kecuali kalau kita sebelum kita memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bagaimana seorang itu akan bertauhid dengan tauhid yang sempurna apabila dia tidak mengetahui sebenarnya siapa yang disembah? Apabila dia tidak mengetahui hakikat yang disembah? Ya tentu ini sebagai akibat
awam dan tidak berilmunya tentu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi kita jawab bahwasanya syahadat la ilaha illallah itu mengharuskan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cara mengenal Allah? Mempelajari sifat-sifat, nama-nama dan sifat Allah. Jadi konsekuensinya adalah membesarkan. Ya, padahal tidak membesarkan sebenarnya. Ya, kita mempelajari. Tapi kenapa seolah-olah membesarkan? Ya karena di situ seperti yang disebutkan oleh Imam Ad-Darimi tadi kita sampaikan, sebenarnya kita tidak perlu gitu membantah, mempersiapkan hujah, atau dengan bahasa pertanyaan ini membesar-besarkan. Tidak perlu masalahnya. Kenapa? Karena masalah ini pada hakikatnya tidak ada terdahulu. Ya baru sekarang-sekarang ini aja ada. Sehingga mengharuskan untuk dibantah. Nah, jadi oleh karena itu, kenapa demikian? Sekali lagi untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah yang kita sembah. Lalu tadi kita sebutkan pertanyaannya tadi, apakah salah memahami sifat Allah termasuk dosa besar? Ya, salah. Kalau salah akibat kejahilannya, ya tentu ini udzur ya, udzur bil jahl. Ada udzur karena kejahilannya. Tapi salah setelah dia berilmu ini masalah. Kenapa? Apa dalilnya? Dalilnya seperti dosa-dosa yang lain. Dalilnya seperti dosa-dosa yang lain. Ya kenapa khamar itu minum khamar atau berzina atau yang lainnya kenapa sebagai dosa besar ya? Karena melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah, hak Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini adalah nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi kalau orang itu salah memahaminya atau sengaja tidak mau memahami, mengikuti manhaj yang benar dalam hal ini tentu salah dalam memahami nama dan sifat Allah. Jadi kalau salah dalam memahami dan nama dan sifat Allah berarti tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, dalam hal ini hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya yang tadi kita sebutkan, perbuatan-perbuatan dosa itu pada hakikatnya adalah menyalahgunakan, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala disalahgunakan. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala adalah memahami nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, lalu kalau dipelintir ya, ditakwil dan seterusnya, disalahfahami ya tentu ini tidak memberikan hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi fa'lam annahu la ilaha illallah, jadi perintah, seluruh perintah yang mengatakan memerintahkan mengilmui akan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai dalil yang menunjukkan apabila salah memahami maka termasuk dosa. Wallahu taala. Ini ada lagi nih. Apakah dimaksudkan menyembah dan menghormati contoh bendera kita? Oh ini contohnya. Ya contohnya, apakah contoh menghormati? Ya. Contoh tadi ini kaitannya dengan Ustadz Salafi yang keras, Ustadz Salafi yang sederhana, berkaitan dengan menghormati bendera. Ya, menghormati bendera. Baik, jadi sudah jelas ya dalam hal ini menghormati bendera ini tidak dibenarkan. Ya, ini fatwa para ulama kita seperti fatwa Lajnah Daimah menghormati bendera begitu. Ini tidak dibenarkan, ya, menyelisihi manhaj, gitu. Tapi mungkin maksud penanya ini kalau ada ustadz yang tidak membenarkan keras dalam hal ini, apakah termasuk keras apa tidak? Tidak termasuk keras, tidak termasuk keras. Ya. Jadi kenapa demikian ya? Karena memang ada istimbat dasar dalilnya. Karena hormat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengagungkan. Jadi dalam penghormatan itu ada unsur pengagungan. Ada unsur pengagungan. Jadi karena itu tidak dibenarkan, dan pengagungan ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada ustadz yang keras dalam hal ini ya tentu tidak keras untuk case yang ini. Maka tadi kita sebutnya mana case-nya, begitu, mana peristiwa-peristiwanya gitu. Jadi karena itu kalau ada ustadz yang mengatakan boleh, itu pun kita tidak bila kita tidak sebut ya sederhana dan seterusnya. Jadi intinya dalam hal ini, namun yang pada yang perlu kita pahami bahwasanya kalau ada yang mengatakan ini boleh dalam hal ini ya menghormati bendera dan seterusnya, ini ada yang mengatakan boleh, ini tidak mengeluarkan dia daripada Ahlus Sunnah Jamaah. Begitu maksudnya. Itu yang paling penting. Tapi kalau Ustadz Salafi yang mengatakan
tegas mengatakan tidak boleh bendera apakah ini keras apa tidak keras, karena memang itu ada istimbat dalilnya. Nah, wallahu taala alam. Taib, kiranya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.